Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Saya percaya saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah dipuaskan lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi. Saya percaya kita sudah mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Amin saudara. Kita masih ada dalam suasana Natal. Bahkan hari ini juga kita masih bernatal. Amin saudara, puji Tuhan. Saudara, tadi kita sudah berdoa, sudah menaikkan pujian penyembahan kita. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak lama-lama, sekali lagi selamat hari Natal buat kita semuanya. Amin saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku, di Injil Matius pasal yang ke-15. Saudara buat pembatas Alkitab saudara di sana, pastikan semua kita fokus kepada firman Tuhan. Saudara buka Alkitab saudara atau di HP, tapi pastikan saudara buka firman Tuhan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan sampaikan sambungan khotbah beberapa minggu kemarin, di mana tema kita masih di dalam kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Sekali lagi saudara, tema kita hari ini lanjutan dari khotbah 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saudara, bahwa kasih Kristus atau kasih Yesus menggerakkan persaudaraan. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini bahwa perayaan Natal, sekali lagi saya ulangi, bahwa perayaan Natal mengingatkan kita semua, khususnya gereja Tuhan, mengingatkan atau bahkan seluruh umat manusia, bahwa perayaan Natal itu adalah mengingatkan akan besarnya, tinggi lebar dalamnya cinta kasih Allah kepada umat manusia. Mengingatkan dan mengajak kita untuk melihat betapa besar kasih Allah dan untuk mempraktekkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun situasi kondisi kita, sehingga saudaraku, kita layak dikatakan anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus. Nah saudara, sekali lagi kita mau bahas, bicara tentang kasih, apalagi kasih yang berasal dari Allah. Kasih Yesus itu berbicara tentang karakter ilahi, berbicara tentang perintah-perintah Allah, apa yang berkenan kepada Allah. Di mana kasih itu memberitahu kita, kasih yang ada dalam diri kita menandakan bahwa kita ini memiliki Kristus dalam hidup kita. Nah, bicara tentang kasih itu bicara tentang kesucian, saudara. Saya yakin dan percaya tidak ada orang yang sanggup hidup suci sesungguhnya ya, kalau tidak memiliki kasih daripada Allah. Karena kalau kita mau jujur saudara, bahwa God is love, Allah itu adalah kasih adanya. Dia penuh dengan kasih, belas kasihan. Nah, kasih itu juga berbicara tentang kehidupan saudara, tentang kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Kasih itu berbicara tentang kehidupan kerajaan, kehidupan cara hidup, yaitu cara hidup kerajaan, tentunya kerajaan sorga. Nah, kasih itu juga berbicara tentang hal-hal yang rohani atau hal yang kekal sifatnya. Saudara, bicara soal kasih itu bukan bicara soal hal-hal yang jasmani, walaupun kita prakteknya di jasmani, tapi itu rohani. Makanya nggak mudah, nggak banyak orang, jujur aja sebenarnya nggak banyak orang yang mampu hidup di dalam kasih. Yang adanya begini, kalau kamu mengasihi aku juga mengasihi kamu. Kalau kamu berbuat baik kepada saya akan berbuat baik kepada kamu. Nah, itu bukan berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah itu orang lain mengasihi kita atau tidak, orang lain baik atau tidak kepada kita, karena kasih Kristus, karena keberadaan Yesus Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kasih Allah itu bertata dalam hidup kita, maka kita akan selalu mampu dan mau bertindak baik dan berbuat kasih. Nah, kasih itu berbicara soal tindakan, bukan sekedar bicara dan ngomong, saudara. Bukan sekedar kita berkata aku penuh kasih, aku anak Allah. Tetapi kasih itu berbicara soal tindakan, soal bukti, soal perbuatan-perbuatan yang nyata yang kita kerjakan dari hari ke hari sebagai anak-anak raja, sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin saudara. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa saudara, tanda pertama yang bisa dilihat semua orang, bahkan Allah sendiri saudara, bahkan iblis sendiri saudara, tanda pertama yang bisa dilihat orang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah adanya kasih dalam tindakan nyata
yang kita kerjakan dari hari ke hari. Puji Tuhan. Saudara, tidak lama-lama mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-15 yang tidak asing lagi kepada kita. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 14. Saudara, mari sama-sama kita baca dari judulnya dalam hitungan yang ketiga. Pastikan saudara sudah buka Alkitab saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai ke-14 dari judulnya perintah supaya saling mengasihi. 1, 2, 3 sama-sama ya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga kamu telah mengasihi. Demikian juga aku telah mengasihi kamu, kata Yesus. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan kita lompat ke ayat yang 17 paling bawah, saudara, dikatakan begini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita bisa menggenapi tema ini, dikatakan kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Hanya kasih Yesus yang akan mampu mengeratkan tali persaudaraan kita satu dengan yang lain, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Ayat yang ke-9 kita akan lihat, dikatakan begini, saya ulangi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita, kata Tuhan. Artinya begini, saudara. Bagaimana sih kasih Bapa kepada Yesus? Bagaimana kasihnya? Yaitu berkorban. Bapa itu mengasihi, mengampuni, memaafkan kesalahan. Itu kasih Bapa. Kasih Yesus bagaimana kepada kita, saudara? Yaitu berkorban bagi kita, umat manusia. Bahkan baru hari ini juga kita masih memperingati ini tanggal 25, saudara. Hari ini tanggal 26 ibadah minggu kita, saudaraku. Kita masih ada di bulan Desember, di mana kita masih memperingati kelahiran Kristus ke muka bumi. Itu adalah satu tanda, satu bukti bahwa Allah mengasihi umat manusia, bahwa Yesus mengasihi manusia sehingga dia rela berkorban meninggalkan singgasananya di surga, turun ke bumi menjadi sama serupa dengan manusia, supaya Yesus bisa menjadi teladan bagi kita, khususnya dalam hal mengasihi. Dia berkorban, dia mengasihi, dia mengampuni, saudara. Dia memaafkan, dia menolong kita. Dia menghibur, bahkan menerima kita apa adanya. Dia peduli kepada kita. Bahkan dia memberikan kita kekuatan saat kita lemah. Dia menghibur saat kita bersusah hati. Bahkan dia mengangkat saat kita jatuh. Dan ini yang Tuhan mau kita praktekkan sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang Bapa mau kita jalankan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Sehingga kita bisa menjadi model, menjadi teladan Kristus, menjadi saksi Kristus yang hidup, bahwa kita ini pengikutnya, bahwa kita ini anak-anaknya, bahwa kita ini ahli waris kerajaannya, saudara. Itulah yang dimaksudkan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu, kata Tuhan Yesus. Artinya kita tinggal di dalam kasih Yesus, kita menjalankan kasih seperti Yesus kerjakan. Walaupun mungkin tidak sesempurna Yesus, karena kita ada di dalam proses kepada kesempurnaan. Waktu kita praktekkan kasih itu, waktu kita kerjakan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dengan demikian kita sedang ada di dalam kasih Allah. Dan saudara, semakin kita mengerjakan kasih itu dalam hidup kita, semakin kita banyak mengasihi, semakin kita banyak berkorban. Karena dasarnya kita mengasihi, semakin kita banyak mengampuni, menolong satu dengan yang lain, menghibur satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, maka kita akan semakin dipenuhi, kita akan semakin dilimpahi oleh kasih Allah. Tapi waktu kita tidak mengerjakan apa yang Yesus perintahkan, yaitu tentang mengasihi,
maka kasih itu makin hari akan makin terkikis, akan makin hilang dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita penuh dengan kegersangan dan kekeringan. Sehingga tidak ada masalah pun kita bisa emosi, kita bisa marah, kita bisa benci satu dengan yang lain. Tapi dengar baik, waktu kita mengerjakan kasih Allah yang ada dalam hidup kita, karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kasih itu akan terus dilimpahi. Sama dengan contoh yang sangat simpel, sumur. Saudara tahu sumur air? Itu air di dalam sumur ya, kan ada mata airnya. Kalau kita ambil terus airnya, maka airnya akan selalu makin banyak, bukan makin berkurang. Air itu akan makin banyak, dan yang datang itu semakin datang air yang baru, saudara. Tapi coba sebuah sumur, kalau ada airnya dan tidak pernah diambil airnya, maka air yang di dalam itu bukan semakin banyak, tetapi air yang di dalam itu akan menjadi busuk dan tidak bisa dipergunakan. Demikian sebenarnya hidup kita dalam Tuhan. Semakin banyak kita mengerjakan kasih Allah dalam kehidupan kita, semakin banyak kita berkorban karena dasarnya adalah mengasihi, semakin banyak kita memperdulikan satu dengan yang lain, melepaskan kasih kepada satu dengan yang lain, maka Allah akan melimpahi hidup kita dengan kasih dan belas kasihannya, sehingga hidup kita penuh dengan kasih, hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Karena itulah yang Yesus kerjakan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan begini, bagaimana kita supaya kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan antara kita satu dengan yang lain. Dikatakan ini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih. Itu sudah saya bahas, saudara. Artinya kalau kita mengerjakan, menuruti apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan berkata, engkau tinggal di dalam kasihnya. Kita tinggal di dalam kasih itu, kita berada dalam kasih Allah. Kalau kita mengerjakan, mari kita melihat, saudaraku, dikatakan kalau kita melakukan kasih Yesus, maka kasih Yesus itu akan tinggal. Tapi waktu kita tidak mengerjakan kasih Allah, kita hidup semau kita hidup seturut keinginan daging kita, maka kasih Allah itu makin hari makin hilang dari kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-11, saudara, semuanya itu, di ayat yang ke-10 tadi, mari kita melihat tanda perintah Allah sebagai tanda bahwa kita untuk kita mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita melihat dulu Galatia pasal yang ke-6. Saya akan buka Alkitab saya, Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, saudara. Ayat yang kedua saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan begini, judulnya saja, saling membantulah kan. Ini bicara tentang saling mengasihi. Saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, yang mengerti ya, harus memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus atau kehendak Allah. Saling membantulah, saling menolong, saling memperdulikan, memperhatikan satu dengan yang lain. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menolong dalam menanggung beban. Semua kita punya beban. Ada yang berat, ada yang ringan, saudara. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi yang Tuhan mau, sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, sebagai ahli waris kerajaan sorga yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus, saya dan saudara harus wajib saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kita sebagai saudara saja tidak ada saling menolong, bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain? Itulah tandanya bahwa kasih Yesus itu ada dalam diri kita. Waktu kita mau rela berkorban, saling menolong, menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain, saudara, disitulah tandanya bahwa Yesus, kasih Allah itu bertahta, hadir, ada dalam hidup saya dan saudara. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan, bukan saling merendahkan, saudara. Itu bukan dari kerajaan sorga yang Yesus punya, itu dari kerajaan neraka yang iblis punya. Mari kita belajar mempraktekkan kasih Yesus dalam hidup kita, sehingga tali persaudaraan kita sebagai saudara seiman, sebagai satu keluarga kerajaan Allah, semakin hari semakin erat, saudara. Amin, puji Tuhan. Dan kita lihat ayat yang lain, saudara. Ibrani pasal ke-12. Mari saudara buka Alkitab saudara, Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-12. Belajar tentang kasih. Tidak ada orang yang sudah tamat atau sudah lulus. Semua kita terus belajar. Tidak ada orang yang hebat. Semuanya kita dalam proses pembelajaran, sehingga semakin hari kita semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Tentunya
karakternya, bukan warna rambutnya, saudara ya. Karena itu sering sekali bisa dilakukan oleh semua orang. Ibrani pasal 12 ayat 12 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini berbicara saling menolong. Ini berbicara tentang saling kasih mengasihi. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kalau ada teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang lemah, yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, yang mungkin banyak beban persoalan di hidup, mari saling menguatkan. Mari ajak mereka kepada Tuhan. Mari berikan penghiburan, mari mendukung mereka. Perhatikan, bukan seperti orang duniawi, kamu, aku, lu mati lah gitu. Enggak, saudara. Karena Yesus sudah berikan teladan kepada kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita, mengampuni, menerima kita, memperhatikan kita. Sehingga kita pun mampu mengerjakan kasih Allah. Saya percaya, saudara, Alkitab mencatat di Injil Yohanes pasal 1. Barang siapa yang menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Setiap kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita sudah ada kuasa dari Tuhan. Kuasa itu kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menolong kita, memampukan kita untuk mengerjakan perintah Allah, untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Sehingga di muka bumi, di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, di dunia yang tidak ada keadilan dan kedamaian ini, di dunia yang penuh dengan dosa ini, di dunia yang sangat sulit melihat kasih yang tulus itu, saudara, kita bisa memancarkan kasih Allah. Di dunia ini kita tidak akan pernah mendapatkan kasih yang tulus, tapi di dalam pribadi anak-anak Tuhan harus dan wajib kita menemukan kasih Allah. Amin. Katakan sama kanan kirinya, hidupku penuh dengan kasih Yesus. Haleluya. Ayat yang ke saudara, ayat yang ke-12. Ayat 12 dikatakan begini, inilah perintahku, kata Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sengaja saya buat lambat gitu supaya ternyanyi telinga kita. Supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, Yesus menuntut kita, mengarahkan, memerintahkan kita supaya kita sebagai saudara seiman, ini khususnya sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Yesus berkata supaya kita semua saling mengasihi. Dikata seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita mau belajar bagaimana Yesus telah mengasihi kita, saudara, itu luar biasa. Kalau pikir secara manusia kita tidak akan mampu, saudara. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, kata Alkitab. Amin. Bukankah di perayaan Natal kita sudah banyak bahas tentang ketidakmustahilan bagi saya dan saudara anak Tuhan, bagi Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, saudara. Bagi dunia ini mungkin kita tidak mampu seperti Yesus mengasihi kita. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Bagaimana Yesus mengasihi umat manusia? Dia korbankan segala-galanya. Di Injil Yohanes, saudara, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat emas saya dan saudara, ayat hafalan kita, saudara. Yesus minta supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain seperti Yesus. Artinya bagaimana Yesus mengasihi, mengampuni kita, demikian juga kita harus saling mengampuni, saling menerima, saling berkorban, saudara, saling mendahului, memberi hormat, saling mengangkat dan menopang, baik lewat perkataan kita, sikap, tingkah laku, perbuatan kita. Ini yang Yesus perintahkan, inilah perintahku, katanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa lari dari perintah Tuhan. Kita tidak bisa mengelak dari perintah-perintah Allah. Iya, saudara. Mari kita buka Kolose pasal ketiga. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Haleluya. Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan begini sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah atau pakailah atau milikilah gitu ya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Pasti ada masalah ini, maka dimulai sabar. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam atau kebencian gitu ya terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, kata Tuhan. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat,
yang mempersatukan dan menyempurnakan. Makanya Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu mengikat, karena kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan hidup saya dan saudara. Kasih itu membuat kita bersatu-satu dengan yang lain, walaupun kita lain suku, bangsa, bahasa. Mungkin kita dari berbagai-bagai bahasa dan bangsa, tetapi di dalam kasih Yesus kita satu. Amin. Makanya ada lagu kita, bermacam-macam kita ada di sini, tetapi kita satu. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersaudara di dalam Yesus karena percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Amin. Kita bisa berwarna-warni warna kulit kita, suku, bahasa kita, kesukaan kita. Tetapi setiap kita yang sudah percaya Yesus, terima kasih karunia Yesus, kita tidak ada bedanya. Kita punya tujuan yang sama, yaitu kerajaan surga yang kekal. Kita punya visi misi yang sama di dalam Yesus. Kita punya kerinduan yang sama, yaitu menyukakan hati Tuhan, mencari perkenanan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini. Amin, haleluya. Nah itu saudara, kenakan belas kasihan. Di atas semuanya itu, mau kemurahan, kerendahan hati, kesabaran. Ini kan bicara soal kasih, penerimaan satu dengan yang lain. Kenakan, miliki kasih itu, praktekkan kasih itu sebagai pengikat. Jadi kalau kita tidak mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita satu dengan yang lain, jangankan dengan suku bangsa yang lain, suami istri saja bisa bertekad setiap saat. Suami istri saja bisa satu ke depan, satu ke belakang jalannya. Pikirannya bisa satu ke kanan, satu ke kiri, saudara. Apalagi lain keluarga, lain suku dan bangsa dan bahasa. Tapi Alkitab mencatat hebatnya luar biasa di dalam Yesus. Setiap kita yang ada Yesus dalam hidup kita, tidak ada yang menjadi perbedaan di dalam hidup kita. Karena kasih itu mempersatukan, kasih Kristus itu mendamaikan, kasih Kristus itu membawa keindahan, kerukunan. Makanya ada juga lagu kita, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bukan bila saudara kaya, walaupun gak salah kaya, seiman. Artinya satu kepercayaan di dalam Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ayat seterusnya saudara, ayat yang ke-13 dikatakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Enggak ada. Makanya enggak ada yang bisa menandingi kasih Yesus. Yesus bukan saja Tuhan kita, tapi dia juga Bapa kita, Allah kita, bahkan sahabat kita. Tahukah saudara bicara soal sahabat? Nanti kita bahas lagi ya. Dibilang ayat 14 gini, kamu adalah sahabatku, kata Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya begini, kalau kamu tidak berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, ya kamu bukan sahabatku, kata Yesus. Kalau saya balikkan, tapi Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya, sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Puji Tuhan, dia mengaku kita sahabatnya. Saudara, jangankan sahabat Tuhan pencipta langit dan bumi, sahabat orang kaya aja enak. Sahabat orang kaya aja orang bangga. Ada banyak orang suka dekat-dekat itu dengan seorang yang punya jabatan, punya pengaruh, apalagi punya kekayaan. Kita senang kadang-kadang secara manusia, banyak orang kalau dia bersahabat dengan orang kaya dia bangga, padahal cuma sahabat ya kan. Kenapa? Seorang sahabat itu adalah seorang yang bisa menjadi teman kita dalam suka dan duka. Apalagi kalau sahabat presiden, saudara, wah pasti bangga. Sahabat bupati aja bangga. Sahabat kepala desa aja bangga, banyak orang, saudara, ya kan? Apalagi sahabat Tuhan, penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mungkin ada banyak kita yang berkata, oh saya orang Kristen, orang percaya, saya sahabat Tuhan. Kita bisa berkata demikian, tapi bagaimana dengan Tuhan? Tapi saya percaya semua saudara yang mendengar ini adalah sahabat Allah. Amin. Artinya kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan, khususnya yang kita bahas hari ini, saling mengasihi, itu perintah Allah. Saling mengasihilah kamu, saling menerima, mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan bilang kamu sahabat. Artinya
arti kata sahabat saudara begini. Artinya begini, sebagai sahabat Tuhan, maka Tuhan akan pasti selalu tolong kita. Sama dengan seorang yang bersahabat karib. Kalau sahabatnya berkesusahan gitu ya, ada pergumulan, sahabatnya pasti selalu menolong dia, peduli kepada dia. Artinya kalau Tuhan berkata engkau adalah sahabatku, saudaraku, pasti Tuhan membela hidup kita. Pasti Tuhan menuntun kita kepada segala sesuatu yang baik. Pasti Tuhan menolong kita dalam kesusahan pergumulan kita. Pasti Tuhan menyembuhkan kita yang sakit. Pasti Tuhan memberkati kita yang berkesusahan. Pasti Tuhan menghibur kita yang bersusah hati. Dan pastinya Tuhan akan menyertai langkah-langkah hidup kita sampai kita kembali kepada Dia. Puji Tuhan. Mari kita melihat Amsal 17, saudara, ayat yang tidak asing lagi buat kita semuanya. Pasti saudara ini adalah dihafal banyak orang ya. Amsal 17 ayat 17 berkata apa saudara? Saya bacakan, seorang sahabat menaruh kasih atau perhatian setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah sahabat. Kadang-kadang saudara tidak menjelekkan ya. Alkitab juga mengakui bahwa tetangga kita bisa menjadi lebih dekat seperti saudara. Sahabat itu menjadi saudara. Arti saudara itu menolong, membantu, peduli saudara. Itu arti sahabat. Oke, ayat yang ke-17, ayat terakhir saudaraku. Mari kita melihat kembali ayat yang ke-17 dalam beraja. Sekali lagi diulangi, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, apapun suku bangsa saudara, apapun level kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun kita hebat, kaya luar biasanya, atau kita mungkin kekurangan dan sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan surga, sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah menerima kasih karunia Allah, kita, saya dan saudara sebagai gereja Tuhan yang mengaku Yesus Tuhan kita, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Apapun persoalan hidup kita satu dengan yang lain, mari saling menerima, saling melepaskan pengampunan, saling memaafkan. Sebab kita saudara di dalam Tuhan. Kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah pengikut Kristus, kita adalah umat pilihan Allah. Kita sudah dikuduskan dan dikhususkan menjadi ahli waris kerajaan surga, saudara. Camkan dalam hati kita, kalau kita mengaku pengikut Kristus, kalau kita percaya anak-anak Tuhan, kalau kita berkata kita orang Kristen, orang yang sudah bertobat dari segala dosa pelanggaran kita ke dunia kita, maka mau tidak mau, mari saling mengasihi. Apalagi sesama saudara seiman satu gereja lokal. Tunjukkanlah cinta kasih saudara kepada satu dengan yang lain. Buktikanlah kepada dunia, kepada Tuhan Yesus, kepada orang banyak yang di sini saudara, bahwa di dalam diri saudara ada Kristus, ada Yesus yang penuh kasih. Bahwa di dalam hidup saudara ada kasih Allah yang agung dan mulia, yang tidak ada tandingan dan taranya dan tidak bisa dibeli dimanapun, kecuali lewat hubungan kita dengan Tuhan, baik lewat perenungan firman, lewat pemberitaan firman, lewat mendengarkan khotbah saudara. Saling melayani, saling melengkapi satu dengan yang lain, dilarang keras saling menjatuhkan sebagai saudara seiman. Karena ini adalah perintah Sang Pencipta jagat raya. Karena ini adalah perintah Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Apa yang membuat kita berbeda dengan dunia ini? Apa yang membuat kita berbeda anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus? Adanya kasih yang tulus ikhlas yang kita kerjakan sepanjang hidup kita, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan terikat dengan Roh Tuhan. Kita akan tertanam dalam pelataran Tuhan. Kita akan tertanam di dalam firman Tuhan sehingga kita mampu saling mengasihi satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kesimpulan saudara hari ini. Kesimpulannya adalah mari. Saya mengajak kita semua, marilah kita lebih sungguh-sungguh. Katakan sama kanan kiri, mari kita lebih sungguh-sungguh. Mari kita lebih serius saling mengasihi. Bukan seperti orang duniawi saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling menggosipkan satu dengan yang lain, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Dengar baik-baik, itu bukan anak Allah. Itu anak yang sebaliknya. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Itu anak yang sebaliknya, saudara. Pastikan kita semuanya, kita dapati diri kita, dengan kita introspeksi diri kita, apakah kita ini anak Allah? Pepatah dunia berkata, buah tidak pernah jauh dari pokok. Kita gak pernah jauh dari Sang Pencipta Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan yang penuh kasih anugerah. Amin. Kesimpulan, mari kita lebih saling mengasihi. Mari kita lebih sungguh-sungguh saling memperdulikan, saling memperhatikan satu dengan yang lain.
Kerjakanlah perbuatan-perbuatan kasih. Lepaskanlah kasih kepada banyak orang semampu saudara. Yesus berkata, kalau engkau tahu berbuat baik dan engkau tidak melakukannya, itu sudah dosa. Ya, mari saling memperdulikan dengan tetangga kanan kiri, teman kerja, teman pelayanan, apalagi teman satu gereja, keluarga. Mari kita melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Saudara, kemenangan saya dan saudara sebenarnya Tuhan, waktu kita mampu melepaskan pengampunan, itu nomor satu. Kemenangan kita daripada segala sesuatu, kemenangan kita untuk mengalahkan roh dunia, waktu kita mampu melepaskan kasih Kristus dalam hidup kita. Mari kita saling menguatkan, saling mengingatkan untuk lebih maju dalam Tuhan. Tidak salah saudara berjerih lelah, tidak salah saudara bertanding untuk lebih sukses dan berhasil. Tetapi jangan lupa, kesuksesan dan keberhasilan tidak ada gunanya kalau kita tidak sukses dan berhasil di dalam Tuhan. Ayat Alkitab ada berkata, pada hari kemurkaan, harta benda tidak bisa menolong kita saudara. Jangankan hari kemurkaan, hari-hari ini kita bisa melihat dengan kasat mata. Uang, harta benda, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, nama, pangkat tidak bisa menolong saudara. Kita gak perlu bicara banyak. Satu bencana kecil saja Tuhan izinkan terjadi, semua harta kekayaan kita bisa lenyap dalam 1 menit saudara. Gak usah kita bicara, saudaraku, melalui pemerintahan, melalui BMKG aja ya, yang tahu meteorologi gitu ya, keadaan cuaca yang ada di muka bumi ini, di bangsa kita, di bangsa-bangsa saudaraku. Hari-hari ini ada banyak kabar-kabar yang menakutkan saudara. Oh, kalau saudara dengar di berita, saya dengarkan di berita ya, saya harap itu benar. Orang BMKG berkata, hari-hari ini, bahkan bulan Desember, bahkan Januari ini ramalan cuaca saudara, cuaca ekstrim di mana-mana. Gak mengenal tempat saudara. Ada yang berkata waspada dengan gunung Merapi yang meletus, dengan tsunami, dengan banjir bandang, gempa bumi. Waduh, banyak saudara. Sekali lagi, semuanya boleh terjadi. Bukankah Ibrani berkata Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi? Tetapi ada satu yang tinggal tetap, itu firman Allah. Mari tinggal dalam firman. Mari hidupi firman Tuhan. Kerjakan semampu mungkin, semaksimal mungkin apa yang Yesus perintahkan di Alkitab saya dan saudara. Kesimpulan kita tadi, mari saling menopang, saling memperhatikan lebih sungguh-sungguh. Jangan lagi miliki sifat-sifat yang cuek, tidak peduli satu dengan yang lain. Jangan. Dengan demikian tali persaudaraan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai saudara seiman semakin kuat. Tali persaudaraan kita semakin erat satu dengan yang lain saudaraku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita satu dengan yang lain seperti puji-pujian kita. Apa yang bisa Kitab Roma berkata, apa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada saudara, maut pun tidak. Sehingga kita bisa menjadi berkat lewat cinta kasih yang kita praktekkan, yang kita tunjukkan, buktikan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menjadi terang dan garam Kristus seperti yang Tuhan inginkan. Lewat hidup kita bisa menjadi teladan kehidupan, sehingga jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus, atau jiwa-jiwa yang sudah jauh dari Tuhan, datang kembali kepada Tuhan, percaya, bertekun untuk menyembah Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, serta hidup kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin saudara. Mari praktekkan kasih Allah yang agung dan mulia yang ada dalam diri kita masing-masing. Minta pertolongan Roh Kudus. Sekali lagi saya akhiri. Semakin banyak kita melepaskan kasih, semakin banyak kita mempraktekkan kasih, semakin banyak kita melepaskan pengampunan, memberikan perhatian, memberikan kekuatan penghiburan bagi orang-orang yang ada sekeliling kita, maka kita akan semakin dilimpahi oleh kasih Allah. Kita akan semakin dipenuhi oleh kasih Yesus, sehingga tidak menjadi suatu kesusahan, tidak menjadi suatu beban untuk melepaskan kasih. Dan tahukah saudara, semakin kita mengasihi, kita semakin sukacita. Semakin kita banyak praktekkan kasih, kita akan semakin damai sejahtera. Kita akan semakin mengalami bahwa hidup ini indah saudara, tidak berat. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini menggerakkan tali persaudaraan kita, mempererat tali persaudaraan kita, sehingga dunia lihat seperti jemaat yang Kisah Para Rasul. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2, bagaimana kasih Allah melawan jemaat Kisah Para Rasul, sehingga kita mencatat
Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dan Tuhan menyertai hidup mereka, rumah tangga mereka, dengan mujizat keajaiban-keajaiban yang spektakuler. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari saudara tutup Alkitab kita. Kita angkat satu pujian. Kita akan kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, mencintai Yesus, mengikut Yesus, maka kita akan renungkan, pikirkan firman-Nya, dan kita akan kerjakan, lakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan dimuliakan, disukakan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, Engkau sudah memberikan kami teladan bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kami memang masih ada di dunia yang penuh dengan dosa, godaan. Kami masih ada di dunia yang penuh dengan kegelapan. Tetapi bukankah Engkau berkata bahwa kami adalah terang dan garam-Mu bersinar? Bahwa kami tidak boleh sama dengan dunia ini. Firman berkata, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang lenyap kepada kebinasaannya. Kami ada di muka bumi, tapi hidup kami tidak harus seperti orang dunia ini. Kami harus berani tampil beda sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami harus mencerminkan karakter ilahi. Kami harus menjadi terang. Kami harus menjadi teladan kehidupan di tengah-tengah kegelapan. Kami harus bersinar seperti bintang-bintang, menerangi kegelapan yang ada sekeliling kami. Kami harus menjadi berkat lewat perkataan kami, sikap, tingkah laku, perbuatan, pekerjaan, bahkan cara kami berumah tangga, berkeluarga. Kami harus menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi suratan Injil yang terbuka di mana orang lain boleh membaca, melihat Yesus ada dalam hidup kami. Ajar mampukan kami gereja-Mu, anak-anak-Mu, untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, melakukan apa yang Kau perintahkan, sehingga hidup kami diberkati, nama-Mu dimuliakan, jiwa datang percaya kepada Yesus, bertekuk lutut kepada Yesus. Karena itulah tujuan hidup kami, karena untuk itulah kami ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, hamba terbatas yang berdoa, materkan firman-Mu dalam hati umat-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus jemaat kekasih-Mu yang ada di Bantar Sari Mentari, Kuala Lumpur, Malaysia. Berkati mereka, materkan firman dalam hati mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk mengerjakan firman-Mu, sehingga hidup mereka menyukakan hati-Mu, berkenan kepadamu. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Hamba serahkan semua anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat, puji, syukur kami ya bagi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Doa dan harapan kami, kiranya saudara diberkati, dibaharui. Hidup saudara semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.